Gue udah pernah ke 70 negara. Aha. Baru kali ini gue nemu kota yang diambil alih sama kucing. Waduh. Kota ini namanya Kucing. Yang Oh, Kucing Sarawak. Lokasinya ada di Sarawak, Malaysia. Aku airport domestik di Kuala Lumpur ini bagus banget, nyaman, terus juga orang-orangnya itu sangat behave banget. Beneran, ini kota itu bersih, tertata rapi, udah kayak negara maju, cuman emang gedung-gedung vintage gitu ya. Nampak salah satu keajaiban ini. Pada setiap petang kita akan dapat melihat kelawar keluar beramai-ramai membentuk berbagai jenis formasi untuk mencari makan. Bad Exodus ni amat jarang untuk dilihat di mana-mana gua di Malaysia mahupun di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Kita akan explore Sarawak guys ya. Wow. Jadi apa ya, sebuah hal yang ingin saya ketahui tentang Sarawak gitu kan, ataupun bisa dikatakan eksplorasi Sarawak lah seperti itu. Ini hidden gems atau bisa dikatakan apa ya guys ya, bukan hidden gem lagi. Banyak orang yang tahu, cuman saya aja yang kayak belum tahu banget bagaimana keindahan Sarawak itu. Kalau kotanya kita udah pernah lihat gitu kan, cuman ada beberapa hal yang mungkin belum kita lihat dan ini sangat-sangat menakjubkan sekali. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Gue udah pernah ke 70 negara. Baru kali ini gue nemu kota yang diambil alih sama kucing. Waduh. Kota ini namanya Kucing. Yang Kucing Sarawak. Lokasinya ada di Sarawak, Malaysia. Patung kucing di jalan, mural kucing di tembok, sampai di hotelnya pun punya maskot kucingnya tersendiri. Buat warga lokal, itu simbol keberuntungan dan identitas kota ini. Unik ya, pengen kesini juga. Menarik sih. Pakai kode play lo dapat potong 50.000 per orang buat penerbangan internasional. Ada edisional diskon 20.000 untuk all check baggage style. Mungkinnya cuma dari 7 sampai 13 April, tapi bisa dipakai buat jalan-jalan 13 April sampai 18 Juni 2025. Destinasinya Kucing, Kuala Lumpur, Bangkok, sampai Perth dan Darwin. Dan ada diskon bagasi 20.000 untuk Indonesia Malaysia. Mantap kan? Oh iya, Bangkok jadi ini yang seru buat liburan lo nih. Cocok buat yang suka kulineran. Juga ditambah apalagi bulan April ini ada festival sokran. Buruan booking di Erik yang mau tag teman lo, sudah Kucing atau yang mau bahasa-bahasan Bangkok. Let's go. Gue baru sampai Kucing dan gue mau tahu apa. Ini satu kota Kucing udah sepi banget. Kayak Kota mati katanya. kota mati. Langsung diketikkan The Quiet Kucing. The Quiet Kucing. Jam berapa bangnya nih? Waduh. Jadi ini kota mati yang ada di Malaysia kah atau bagaimana? Sedih banget. Gila, udah pada tutup semua. Wow. Mantap guys. The Quiet Kucing ya, Kucing. Malam kami tidur, siang kami bekerja lah. Kami tak buat wadidau malam-malam. Iyalah, kan memang The Quiet namanya gitu kan. Jadi sepi lah gitu kan, sunyinya Kucing gitu loh guys ya. Sarawak ini cantik banget ya guys kotanya guys, gila. Ya Kucing keren banget, kayak banyak mobil mewah katanya. Bener, banyak mobil-mobil keren. Wah, kita explore lagi nih guys, kayaknya menarik ya guys ya. Oke, kalau berada dekat Sarawak, lu kena pakai baju raya 7 hari. Iya ke? Saya tahu dekat sini, bila pagi raya dia orang pakai baju Melayu. Tapi dah petang nak pergi mall tu, ada yang dah bertukar. Oh, dekat Sarawak, dia pakai dari pagi sampai malam. Dia pergi mana pun, dia akan tengok semua orang pakai baju raya. Oh iya ke? Hari ni tak ada, like, dalam seminggu tu tak ada yang tak pakai baju raya. Semua pakai baju raya. Baju raya. Tapi nak Muslim pakai baju raya. Dekat Sarawak makanan dia lain. Dekat sini makanan dia lain. Dekat sana kek lapis lah yang ada ke. Lapis, ya, macam-macam lah kek lapis dekat sini. Kurang sih. Kurang ya.
Macam mana awak ni tak jelaskan bak Sarawak ni, tak tahu lah saya. Min setuju sebab Min pula orang Sarawak beza-beza lah sebab macam tu. Balik beraya kelaparan kan, sebab jarang ada hidangan makan yang berat seperti nasi minyak, lontong, mi dan lain-lain. Yang ada kek lapis, kacang-kacang asam. Benda raya makan kek lapis, ketupat rendang lah. Yelah. Okey, menarik guys ya. Next. Ini aku mau terbang dari Kuala Lumpur ke Kuching, Malaysia. Masih dalam misi untuk melihat orangutan untuk pertama kalinya. Hai, mana nih coy? Aku 11 tahun di Bali. Ini perjalanan aku dari hotel menuju Kuala Lumpur Airport. Ini pertama kalinya aku naik Malaysia Airlines karena kemarin AirAsia aku cari. Ternyata harganya sama, jamnya juga sama. Tapi nggak dapat bagasi. Kalau ini dapat karena perjalanannya 2 jam. Jadi aku mau makan dulu nih bentar, isi tenaga. Menurut aku airport domestik di Kuala Lumpur ini bagus banget, nyaman. Terus juga orang-orangnya itu sangat behave banget. Sekarang jam 12.30 waktunya boarding. Dan aku dapat di emergency seat, luas banget. Penerbangannya itu memakan waktu 2 jam. Dan ini bakalan pertama kalinya aku menginjakkan kaki di Pulau Borneo. Pulau yang di dalamnya ada 3 negara dari Malaysia, Indonesia, sama Brunei. Nah, aku kaget ternyata dapat makan siang. Makannya juga termasuk. Oh, kalau Malaysia Airlines jemput makan, ada jemput makannya ya? Baru tahu lah. Sup yang enak ya, mie telur dan ada ayamnya gitu. Terus juga dapat soft drink, pesawatnya sangat baru. Salfok ini sebenarnya kacang manis apa kacang asin. Kenapa menurut aku ini pesawat yang lumayan baru, karena di dekolaannya aja ada 2 tipe gitu. Tadi juga kayaknya aku sempat nyambung ke wifi-nya loh, karena memang mereka menyediakan wifi, tapi nggak yang ada terus gitu. Pas mau landing, aku lihat banyak banget ternyata sungai-sungai ya di Kalimantan itu, di Borneo itu. Sehabis mendarat ini yang paling aku kaget. Ternyata walaupun kita masih di domestik flight, tetap aja kita harus melalui imigrasi, baik untuk turis ataupun warga Malaysianya sendiri. Kuching ini airportnya nggak begitu jauh, jadi 30 menit udah sampai di hotel nih. Untuk transportasi kita bisa naik Grab aja, gampang semuanya. Hari ini hujan, main deras tapi masih panas gitu. Habis itu aku langsung jalan kaki karena udah agak reda. Ini aku mau ke waterfront. Sekilas itu kotanya itu vibes-nya kota Chinese tua gitu. Menurut aku ini gabungan antara Hanoi, Bangkok, tapi versi bersih banget. Ikon dari kota Kuching ya pasti Kuching. Beneran, ini kota itu bersih, tertata rapi, udah kayak negara maju. Cuman emang gedung-gedung vintage gitu ya. Sekarang aku udah di area waterfront dan menyusuri sungainya. Sungainya bersih. Di sini juga banyak berkibar bendera Sarawak. Sarawak itu negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung sama Kalimantan, juga sama Brunei Darussalam. Kalau orang-orangnya di sini banyak orang Melayu, Tionghoa, ada orang suku Iban, Bidayuh, sama Mindanao juga. Itu yang aku baca ya. Ini ikonnya Darul Hana Bridge, satu-satunya jembatan yang cuman bisa dilewati jalan kaki ya, nggak boleh naik motor atau mobil. Dan ini tuh bagus, gede banget. Kalau sore banyak aktivitas di sini, mulai dari lihat sunset, lihat orang latihan balap perahu ini. Ekspektasiku ini bakalan kota yang kecil gitu ya, ternyata enggak loh, ini gedung-gedungnya juga tinggi-tinggi kok. Sekilas kulihat sih orangnya ramah-ramah, terus juga mereka itu tenang orangnya, dan kalau bicara nggak begitu keras suaranya. Terus banyak yang bisa bahasa Inggris banget. Kelihatannya secara perekonomian sih lumayan makmur ya. Kalian udah pernah ke kota Kuching belum? Mau makan malam dulu? Aku makan mie gitu dan juga minumnya habis 18 ringgit. Besok aku bakalan lihat orang hutan. Coba. Besok baru lihat orang hutan ya. Dan kita bisa melihat keindahan kota Sarawak ya. Banyak versinya di sini teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan orang luar terhadap Sarawak ini. Saya juga penasaran gitu loh guys ya. Kenapa tiba-tiba ada ide untuk melihat gitu keindahan Sarawak gitu kan. Sarawak City in Malaysia. Coba kita tengok nih guys ya. Wah, ada apa lagi nih? Keren nih. Aku Andi Zawadi sebagai Limau. Headphone lengkap. Hai. Francis. Apa lain? Jangan lupa dan pementasan lengkap penjelasan seru. Wow. Terima kasih. Wow. Bye-bye. Oh, jadi seperti ini ya pakaian tradisionalnya ya guys ya. Wih, mantap nih. Apa ya? Ada apa sih? Ciri khas masing-masing gitu loh guys. Gila. Kaya akan budaya tradisi, gila memang ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, ya kan? Aduh, gila sih. Ya antara sekeliling kita ini lah guys ya, Nusantara ini yang dulunya sama ya kan. Jadi memang dulu itu kita memang sudah hidup dengan banyak keragaman seperti itu ya. Gila. Tiba di Miri, kota yang berbatasan dengan Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei. Sebaiknya sampai ketemu lagi. Miri, Sarawak, Malaysia. Siap.
Kasih banyak. Pak. Setelah menginap 1 malam di kampung Madinah, saya pun melanjutkan perjalanan ke Bali. Dan tujuan saya kali ini yaitu kota Miri, sebuah kota yang berbatasan langsung dengan negara Brunei Darussalam. Oke. Oh ini abangnya yang dari Indonesia to Mekah kayaknya nih ya. Iya kan? Jalan yang akan saya tempuh ini sekitar 108 km dan kali ini saya cukup semangat karena sebentar lagi saya akan masuk negara Brunei Darussalam. Sebelum kita masuk Brunei, kita harus mengisi traveling pass yang sudah disiapkan di web mereka. Setelah itu jangan lupa menukar uang ke dolar Brunei Darussalam karena nanti di border perbatasan akan ditanyakan berapa uang yang kita bawa masuk ke negara Brunei. Oh ya, $1 Brunei itu senilai 11.700 rupiah. Kami pun mengeluarkan Tinggi ya guys ya, $1 Brunei itu 11.000 rupiah, gila. uang secukupnya, lalu mampir di sebuah kedai untuk beristirahat sejenak sambil menunggu kawan-kawan dari Brunei yang akan datang menjemput saya. Di saat saya akan meninggalkan kedai tersebut, tadi sang pemilik warung menitipkan sesuatu buat saya. Saya cukup terharu. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Amin. Lanjut perjalanan kembali dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan dari Brunei. Mereka memang sengaja masuk ke negara Malaysia untuk mengawal kami masuk ke negara Brunei. Luar biasa ya. Mereka menjemputnya antar negara. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Panjang umur persaudaraan. Jemput teman-teman Brunei. Yang akan Mantap. portalnya di sini lintas negara. Jadi mereka jemput dari Brunei, mampir ke Malaysia, diantar Masuk diantar lagi ke Brunei. Brunei. Wow. Ramai yang tak tahu, kalau pergi Wah. Sarawak, wajib pergi ke Mulu. Sebab Mulu. Mulu merupakan salah satu hidden gems yang ada dekat Sarawak. Wow. Yang sukakan nature pasti akan jatuh cinta dengan Mulu. Nak ke Mulu, korang wajib turun dekat airport je. Setiap hari akan ada 4 kali penerbangan ke airport ni. Airport Mulu ni kecil je, daripada sana keluar beg dan korang boleh terus ambil beg kat sini. Keluar je pada airport ni, korang dah disajikan dengan pemandangan indah Mulu. Memang jujur apa yang korang boleh buat dekat sini. Mulu merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Dekat depan Gua Rusa ni, korang boleh nampak salah satu keajaiban ini. Pada setiap petang, kita akan dapat melihat kelawar keluar beramai-ramai membentuk pelbagai jenis formasi untuk mencari makan. Bad Exodus ni amat jarang untuk dilihat di mana-mana gua di Malaysia mahupun di dunia. Yang ni lah dalam Gua Rusa. Dekat dalam ni lah tempat tinggal jutaan kelawar yang keluar beramai-ramai tadi. Dalam gua ni ada pelbagai formasi batu kapur yang unik, termasuklah muka Abraham Lincoln. Gua Rusa merupakan salah satu gua terbesar dunia daripada segi laluan tunggal. Nak masuk kat dalam ni, korang kena merendasi boardwalk yang telah dijaga dengan sempurna. Dekat Mulu ni korang dapat peluang untuk menaiki bot panjang menyusuri Sungai Melinau. Kali ni kita nak pergi ke Gua Angin. Kenapa kita beri nama Gua Angin? Sebab dekat dalam ni korang akan dapat merasa angin sejuk yang berada di atas serata gua. Kat dalam ni juga korang boleh dapat melihat stalactite dan stalagmite, pelbagai jenis formasi yang sangat cantik. Panjang boardwalk ni adalah 1 kilometer yang tersedia dengan pencahayaan dekat dalaman gua ni. Yang paling menarik, Jadi ni pergi pernah ke gua air. Dulu saya guys ya, waktu di kampung saya tuh ada gua gitu kan. Kenapa nggak dilestarikan gitu, dibuat wisata dan lain sebagainya, padahal kan guanya bagus gitu kan. Ya kayak gini nih maksudnya guys ya. Jadi kayak guanya itu dibenerin gitu ya, ada lampunya gitu kan. Jadi enak gitu ya guys ya. Air jernih. Ini gua yang paling best kan. Dekat dalam ni korang boleh nampak pelbagai jenis tumbuhan yang ada dekat dalam gua ni saja. Yang paling istimewa dekat sini pastilah sungai bawah tanah dia yang sangat jernih. Sebab tu namanya clear water. Kalau korang boleh nampak, gua ni pun agak luas. Dan kalau tengok air dia tu boleh terus nampak sampai ke dasar. Air daripada gua tadi akan keluar ke sungai ni dan membentuk air yang jernih. Nampak kan kat bawah buku boleh nampak ke dasar. Dekat bahagian luar ni korang boleh berenang-renang dengan kawan-kawan. Sebab ruangan untuk berenang ni sangat luas. Dekat sini sangat sesuai kalau korang nak berkelah ramai-ramai. Kami juga singgah ke penempatan kaum penat. Kat sini ada pasar kaum penat yang mana diorang menjual pelbagai jenis keras tangan yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Jadi korang bolehlah support produk daripada mereka. Korang juga berpeluang untuk cuba menyubik. Beginilah background penempatan kaum penat cantik dihiasi dengan bukit kau. Sepanjang 3 hari dekat sini, kami duduk dekat Merit Mulu. Inilah satu-satunya resort yang ada dekat Mulu. Resort ni bertaraf 5 bintang, memang cukup selesa. Daripada makan breakfast, makan tengah hari sampai ke makan malam, semua lengkap. Pelbagai kemudahan disediakan di sini daripada spa, gym dan banyak lagi, semuanya
berada dekat resort ni terletak dekat sebelah sungai, dikelilingi dengan hutan hujan tropika yang cantik. Lepas dah menginap kat sini, korang pasti takkan lupakan pengalaman menginap di Marriott Cantik Mulun, banget. dikelilingi kehijauan alam, kesejukan air sungai dan kenyamanan hutan. Pastinya Mulu merupakan satu destinasi yang takkan mudah untuk dilupakan. Next episode, jom aku ceritakan 3 hari 2 malam di Marriott Mulun. Alright guys, kita sudah melihat keindahan yang ada di Sarawak sana. Cantik ya, kotanya bersih ya, dan juga istilahnya kalau wisata alamnya mantap betul ya. Jadi memang kayak udah disiapin gitu loh guys ya, bener-bener di konsep gitu loh. Dan ini sebuah hal yang membuat istilahnya daya tarik baru. Makanya istilahnya wisata di Malaysia itu banyakan istilahnya berkembang gitu loh guys. Berbeda halnya di tempat kita yang calonnya yang berkembang atau istilahnya punglinya yang berkembang gitu. Jadi sama-sama bagus kalau dari segi alamnya. Kalau saya bilang Indonesia nggak kalah bagusnya gitu kan. Cuman terkonsepnya itulah yang istilahnya berbeda antara kita dengan Malaysia gitu kan. Di kita itu masih banyak hal-hal yang mungkin perlu dibenahi dan wajib dibenahi. Sedangkan di Malaysia itu sudah jalan mereka gitu kan. Nah di situ menjadi poin plus kepada wisatawan ataupun turis-turis yang ingin istilahnya melawat ataupun berkunjung ke Sarawak ini ya guys ya. Cantik ya guys ya ternyata. Wow, ternyata baru tahu bagaimana kecantikan daripada Sarawak itu sendiri, dari kotanya, dari alamnya, dari apa namanya konsep wisatanya, itu memang keren banget. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kalau teman-teman ada rekomendasi langsung aja di komen ya guys ya. Cain dong, ini dong, ini dong. Ada tempat-tempat mungkin yang istilahnya bagus untuk kita tengok bersama seperti itu. Jadi itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.